Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatunisa dari kelas RA3 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang bisnis internasional, yang dimana saya akan menerangkan tentang dinamika perdagangan dan kerjasama bisnis internasional. Yang pertama ada definisi perdagangan. Perdagangan adalah aktivitas jual beli produk dan layanan pada titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kedua ada definisi kerjasama bisnis internasional. Merupakan kolaborasi antar bisnis dari berbagai negara untuk mencapai tujuan ekonomi seperti peningkatan keuntungan, efisiensi produksi, dan transfer teknologi. Pentingnya kerjasama. Di era globalisasi, kerjasama ini menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang memperkuat daya saing global dan inovasi berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada teori dan landasan utama. Teori keuntungan komparatif berakar dari pemikiran David Ricardo, di mana negara akan mendapatkan manfaat jika fokus memproduksi barang dan efisiensi tertinggi. Faktor penentunya, pertumbuhan perdagangan internasional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, termasuk tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga, efektivitas pemerintah, dan tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada bentuk dan manfaat kerjasama. Bentuk kerjasama terbagi menjadi kerjasama bilateral, regional, multilateral, dan fungsional. Manfaat utamanya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pertukaran informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK, mewujudkan perdamaian dunia dan solusi masalah global, penguatan hubungan budaya dan pendidikan masalah global, penguatan hubungan budaya dan pendidikan melalui pertukaran pelajaran. Ada tantangan dan problematika. Hambatan utama, perdagangan internasional sering terhalang oleh kebijakan proteksi ekonomi seperti tarif, kuota, dan embargo, serta fluktuasi nilai tukar. Tantangan kerjasama, perbedaan kepentingan nasional, ketimpaan sumber daya, masalah kedaulatan politik, serta kompleksitas regulasi birokrasi. Ada etika bisnis, pentingnya legitimasi komoditas, keadilan, dan transparansi dalam hubungan ekspor dan impor. Selanjutnya yang kelima, ada strategi dan studi kasus. Strategi efektif, membangun hubungan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati. Studi kasusnya ada Little Bandung, inisiatif pemerintahan kota Bandung di Korea Selatan atau Seoul untuk mempromosikan produk kreatif UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global. Oke, yang terakhir atau penutup, kesimpulan, perdagangan internasional seperti ekspor kelapa sawit dan batik sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberhasilan kerjasama internasional bergantung pada kemampuan membangun hubungan berkelanjutan yang didasari kepercayaan, komunikasi efektif, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan geopolitik masa depan. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan dari pembelajaran yang telah kita pelajari. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.